Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Yuyun Armalayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang dari SD Negeri Babadan 02. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, guru dapat berperan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berada di posisi sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak yaitu yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu bahwasanya budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara budaya positif dengan nilai guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan dan profil belajar Pancasila. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut pemahaman saya, setelah saya memahami konsep inti pada modul 1.4 tentang budaya positif, pemahaman ini akan saya implikasikan ke dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap pada murid. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahannya yaitu saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani kasus murid selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti pada modul 1.4 tentang budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Adapun pengalamannya yaitu saya menangani siswa yang marah-marah dan tidak bisa menahan emosinya saat bekal makanan dan minumnya tumpah pada jam istirahat menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang ketika menangani kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, karena hal tersebut dapat menjadikan murid belajar atas kesalahan yang telah mereka perbuat. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya yaitu munculnya motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Adapun hal yang harus diperbaiki bagi saya yaitu saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani kasus yang ada, baik itu di sekolah maupun di kelas saya. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif,
saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. 7. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya melakukan dengan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikian video dari saya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.